Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Behrianto, NIM 25276, kelas PTIK 3C dari angkatan 2020. Di sini saya akan melaksanakan UAS Jarkom, di mana materi saya yaitu tentang firewall. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi saya. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama saya, yaitu konsep firewall, di mana firewall adalah sistem atau kelompok sistem yang memegang kebijakan kendali atas dua buah jaringan. Secara prinsip, firewall ini memiliki dua mekanisme, yaitu memblokir jaring lalu lintas dan mengizinkan lalu lintas. Firewall dapat firewall bertugas untuk melindungi jaringan Anda dari pihak luar. Firewall tidak dapat digunakan untuk melindungi jaringan jika dia tidak melewati firewall atau berada di luar firewall tersebut atau kode-kode program lainnya. Secara konseptual, firewall terbagi menjadi dua, yaitu network level dan application level, di mana network level adalah menetapkan keputusan pada alamat tujuan, alamat yang lainnya, dan port untuk setiap alamat untuk setiap paket IP. Dan yang kedua, application level, yang dimana adalah host untuk setiap proxy yang tidak mengizinkan lintas padanya dan memberikan lagging dan tidak membolehkan lewat pada jaringan mereka. Baiklah, yang selanjutnya adalah istilah firewall. Yang pertama adalah host. Host adalah suatu sistem komputer yang terhubung kepada suatu network. Yang kedua, bastion host, di mana ini adalah sistem komputer yang harus memiliki keamanan atau sekuritas yang tinggi. Mengapa? Karena di sistem ini banyak hacker atau cracker yang dapat membobol data-data yang ada atau membobol jaringan ini dengan mudahnya. Itu makanya harus memiliki sekuritas yang tinggi. Istilah firewall yang ketiga adalah packet filtering, di mana packet filtering dapat memblokir atau memperbolehkan suatu paket data masuk di jaringan atau network tersebut. Yang keempat, perimeter network, di mana ini adalah suatu network yang dilindungi oleh network eksternal. Selanjutnya adalah keuntungan firewall, di mana yang pertama keuntungannya adalah fokus dari segala sesuatu yang berhubungan dengan sekuritas. Yang kedua, dapat menerapkan kebijaksanaan sekuritas, di mana di sini firewall berfungsi untuk melindungi data-data atau servis-servis yang ada pada jaringannya. Yang ketiga, dapat mengolah data secara efisien. Yang keempat,
dapat yang keempat, dapat mengurangi biaya. Yang keempat, dapat mengurangi penggunaan pada sumber daya informasi. Yang keempat, dapat mengurangi pada sumber daya informasi. Baiklah, selanjutnya adalah klasifikasi desain firewall. Yang pertama, paket filtering, yang dimana paket filtering atau scanning router adalah router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network, yang dimana sesuai dengan security policy di antara jaringan tersebut. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut adalah IP address asal yang pertama, yang kedua IP address tujuan, yang ketiga protokol, misalnya TCP, yang keempat port TCP asal, yang terakhir port TCP tujuan. Baiklah, selanjutnya adalah routing paket selektif yang dilakukan oleh screening router. Yang pertama adalah semua jaringan dari luar ke internal diblokir kecuali network SMTP. Yang kedua, memperbolehkan service email dan FTP, dan memblokir servis-servis yang berbahaya. Baiklah, selanjutnya adalah keuntungan dari paket filtering atau screening router, di mana di sini keuntungannya adalah bersifat transparan dan implementasinya lebih mudah dari metode firewall lainnya. Sedangkan kekurangan paket filtering atau screening router ini adalah keamanannya yang masih lemah dan masih memungkinkan adanya IP spoofing dan tidak adanya screening pada layar-layar di atas layar network. Baiklah, klasifikasi yang kedua adalah application level gateway atau proxy service, di mana proxy sendiri adalah perantara antara internet atau internal network dengan external network. Sedangkan proxy service adalah program yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengusut pada user request pada service, contohnya HTTP, FTP, atau telnet. Baiklah, selanjutnya adalah keunggulan proxy, yang dimana yang pertama adalah keamanannya lebih tinggi dari screening router, yang kedua deteksinya sampai pada layar aplikasi, sedangkan kekurangannya yaitu performance-nya lebih kurang dari screening router. Yang kedua, support aplikasinya tidak bisa begitu terlalu karena aplikasi di proxy ini terbatas. Yang ketiga, sistemnya kurang efisien. Yang ketiga adalah circuit level gateway. Circuit level gateway merupakan fungsi yang berdiri sendiri atau fungsi yang terdapat dari application level gateway. Tipe ini tidak memperbolehkan TCP end to end. Baiklah, selanjutnya adalah cara kerja circuit level gateway. Yang pertama, gateway akan mengatur kedua hubungan TCP tersebut. Yang satu, TCP-nya dengan
pengguna lokal, yang satunya lagi dengan pengguna luar. Saat hubungannya tercapai, maka akan terjadi perubahan. Yang terakhir, penggunaannya akan disetujui apabila salah satunya sudah disetujui oleh sistem. Baiklah, masuk saja ke materi terakhir saya, yaitu arsitektur dasar firewall. Yang pertama, arsitektur dual home host, atau yang dikenal juga dengan dual home gateway atau lebih dikenal dengan DHG. Sistem DHG ini membutuhkannya paling sedikit dua network interface. Di interface pertama terhubung dengan internal network, yang lainnya terhubung dengan internet. Dual home host ini berfungsi sebagai bastion host. Baiklah, arsitektur yang kedua adalah screened host atau screened host gateway atau SHG. Pada topologi SHG, fungsi firewall akan dilaksanakan oleh sebuah screening router dan bastion host. Router yang dikonfigurasi sedemikian sehingga akan menolak semua trafik. Cara ini digunakan agar dapat melakukan jaringan pada komputer. Baiklah, masuk saja ke materi akhir saya, yang arsitektur dasar firewall. Yang ketiga itu screened subnet atau screened subnet gateway, atau bisa disingkat dengan SSG. Firewall ini arsitektur screened subnet ini menggunakan dua buah screened router dan jaringan tengah. Kelebihan susunan ini adalah optimasi penempatan servernya. Hanya itu materi saya tentang firewall. Apabila ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.